warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Kalau ke sekolah biasa sarapan dulu? Sarapan sudah? Ya. Sudah ya, Dek, ya? Sudah sarapan? Ya, alhamdulillah ya. Jadi biasakan kalau ke sekolah untuk lagi berenergi, tidak loyo, sarapan dulu ya. Makan bisa ya? Nah, yang tiket hari ini yang membersihkan, setelah kelasnya sudah bersih. Ya, Ramdan dengan Erika, makasih ya sudah dibersihkan kelasnya dan memang menjadi tanggung jawab ya, menjadi tanggung jawab. Nah, kalau selain dalam kelas dibersihkan juga dalam kelasnya, ya. Nah, selain dalam kelas dan di luar kelas juga perlu kita bertanggung jawab juga di rumah. Jadi di rumah kita membantu orang tua. Nah, membantu orang tua itu dalam hal apa saja? Ada yang bisa? Coba Sasa, kalau di rumah apa yang dibantu orang tuanya? Menyapu, ya. Nyata menyapu. Nanti Ramdan, apa yang biasa dibantu orang tuanya? Ya, ya, menyapu juga. Bahkan kalau misalnya memasukkan ayam peliharaan ke kandangnya itu juga termasuk ya membantu orang tua. Ya, ada sapinya, dikasih makan, dikasih minum. Apakah ini termasuk membantu orang tua? Termasuk. Ya. Jadi, usahakan untuk selalu membantu orang tua di rumah. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa yang datang paling awal hari ini? Sasa. Ya? Berarti salah satu yang bisa? Ya, silakan Salsa pimpin doanya sebelum kita belajar. Teman-teman, sebelum belajar mari kita membaca doa dimulai. Ya, makasih Salsa sudah pimpin doa. Nah, sekarang Pak Guru absen dulu ya. Coba dengarkan namanya dan yang berikut. Erika, Andi Ramdan, Yahya, Sal Iksan, Salsabila, Afika ya, maaf izin ya Afika, kemarin orang tuanya menelpon Pak Guru izin dan mau pergi. Nah, lanjut Tiara, ya hadir ya. Jadi temannya satu orang izin. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita atau rasa cinta tanah air kita kepada negara kita yang tercinta, kita menyanyi dulu ya. Ya, bisa berdiri semua? Ya, berdiri ya. Yang semangat ya menyanyinya. Tiara. Ya, fokus ke depan. Menyanyi kan?
kemerdekaan ya. Nah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita biasakan untuk menyanyi ya. Nah, karena ini masih bulan berapa ini? Ya, bulan 8 ya, akhir. Nah, ini pas ini akhir bulan. Tanggal 31 ya, tanggal 31 Agustus. Masih Agustus. Nah, anak-anak, coba jangan main satu kamu berdua. Coba di pinggir, satu di sana. Ya. Atau boleh tukar. Ya, tukar ini dengan situ. Ya. Boleh nak tukar dia dengan sini. Ini randang ke sini. Ya. Boleh. Ya. Semangat pagi. Sekarang Pak Guru tanya, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya, coba angkat tangannya. Membuat pertanyaan. Ya, cara membuat pertanyaan. Jadi membuat pertanyaan dari kata tanya. Jadi dari kata tanya kita membuat pertanyaan. Nah, selain membuat pertanyaan, ada yang masih ingat pelajaran kemarin? Ya? Ya. Ya, organ pernapasan pada manusia. Jadi kita juga kemarin telah mempelajari organ pernapasan pada manusia. Nah, organ pernapasan pada manusia itu ada apa saja? Yang kedua, ya. Rasa apa? Yang hidung, faring, ya. Trakea, bronkus, ya, dan paru. Oke, tepuk tangan untuk temannya semua. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran 3, karena kemarin kita sudah pembelajaran 2. Ya, jadi kemarin pembelajaran 2 ini kita masuk pembelajaran 3. Coba kita depan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, jadi tujuannya kita belajar. Jadi ada beberapa. Yang pertama, menjelaskan pengertian tanggung jawab dengan tepat. Jadi pengertian tanggung jawab. Jadi kita akan belajar apa itu tanggung jawab, apa yang tujuannya. Saya, ya lanjut. Tujuan kedua yaitu mengidentifikasi contoh tanggung jawab dengan benar. Yang ketiga, mengidentifikasi informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Kemarin kita sudah membuat pertanyaan. Nah, ini masih ketemu lagi dengan mengidentifikasi. Ya, dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa dengan tepat. Nah, yang kedua, membuat min map. Min map itu peta pikiran. Peta pikiran ya, yang kemarin juga pernah dibuat. Nah, ini membuat min map lagi berdasarkan informasi dari hasil pengamatan yang dikelompokkan ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan benar. Ya, yang selanjutnya yaitu menyebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat dengan benar. Jadi jenis-jenis ekonomi macam-macamnya apa nanti kita akan pelajari. Selanjutnya, menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat dengan tepat. Jadi nanti ada gambar. Nah, dari gambar itu kita menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Nah, pada gambar di atas, kegiatan apa yang dilakukan pada gambar? Ada yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, angkat tangan. Kegiatan apa yang dilakukan pada gambar di depan? Ya?
Ini Ramdan menanam. Ya, menanam pohon. Ya, ini menanam pohon. Nah, menanam pohon ini pasti ada tujuannya. Nah, menanam pohon ini kira-kira apa tujuannya? Ya? Ya? Supaya? Ya, supaya udara segar. Ternyata kalau dia duduk sendiri bisa. Beda kalau berdua. Ya, jadi Andi Ramdan, untuk Andi Ramdan ya, jangan terlalu banyak bermain ya. Bisa? Nah, itu juga tiup-tiupnya jangan ditiup-tiup, ya? Iya, biasakan. Ya kalau belajar berarti misalkan fokus untuk belajar. Ya, bisa ya Andi Ramdan ya? Ya, jangan banyak bermain. Dibuka bukunya, diperhatikan depan. Jadi tujuannya ini agar udara lebih segar, supaya oksigen, nah, lebih segar, ya. Supaya juga tidak banjir. Nah, biasa kalau misalnya yang dulu yang tidak ada pepohonan biasa banjir, gitu ya. Ya. Nah, selanjutnya coba diperhatikan, disimak. Ini film pendek ya, film pendek. Nah, coba diamati. Salam sejahtera teman-teman. Pertemuan kali ini kita akan bersama-sama menyaksikan akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan teman-teman tidak boleh mencontoh perbuatan ini ya. Selamat menyaksikan. Johan seorang anak yang pemalas. Dia tidak pernah peduli dengan kebersihan rumahnya. Ya, diperhatikan ya, yang pendek di depan. Johan tidak menghiraukan keadaan rumahnya yang berantakan. Dia menyalakan televisi dan menonton televisi sambil makan makanan ringan. Tiba-tiba hujan mengguyurnya beserta sambaran petir. Petir telah menyambar televisi tersebut lalu meledak. Pada saat itu kakak berkata, Berantakan sekali rumah ini. Apakah yang terjadi pada televisi di lampu ini? Dek, adek, "Ya kak, ada apa?" adek, apakah yang telah terjadi dengan televisi di lampu meja ini? Mengapa rumah ini berantakan sekali? Dek seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap kebersihan rumah kita. Rumah adalah tempat tinggal kita. Kita perlu tinggal di tempat yang bersih dan teratur. Adek tidak boleh berbuat sesuka hati dan membuat berantakan rumah ini. Tapi ada tidak sengaja kak. Maafkan adik ya kak. Baiklah kalau begitu. Adek harus membantu kakak untuk merapikan rumah ini. Dengan cara ini, kita dapat meringankan beban ibu dan ayah. Baiklah kak. Adek juga harus meminta maaf kepada ibu dan ayah karena telah menyebabkan televisi rusak. Ya, habis. Nah, sekarang aku tanya dari film pendek yang telah ditonton. Nah, sekarang kamu tanya siapa pemeran anak? Ya, coba Miranda, siapa namanya? Ya, Adik. Ya, ya, Adik yang boleh dipanggilkan dari kakaknya Adik. Nah, tapi ada namanya pasti. Ya, Sularika. Ya, Johan. Jadi betul sekali. Tadi sudah diperkenalkan bahwa namanya Johan. Nah, Johan, bagaimana sifatnya di sini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Ya, diterangkan lagi.
Ya, kata Niramdan, dia menendang bola, kena lampu rumah. Nah, dia hanya baring-baring dan makan saja. Nah, yang lain ada lagi yang bisa? Coba, Yaya. Ya, pemalas. Katanya Yaya, Johan ini pemalas. Nah, kalau Salsa apa? Ya, tidak bertanggung jawab. Ya, tidak bertanggung jawab ya. Ya. Ada lagi? Ya, Ihsan. Pemborosan. Ya, pemborosan ya karena tidak hati-hati. Ada petir, kena televisi. Nah, itu pemborosan memang juga. Nah, ada lagi? Tiara atau Erika? Tidak juga ya. Nah, jadi sikap Johan di sini dia tidak bertanggung jawab, Yang pertama sudah main bola, kenapa tadi? Lampu. Nah, yang kedua makan, tidur, baru menonton, bahkan televisinya tidak ditonton, itu kena petir. Ya, itu tidak bertanggung jawab. Harusnya kalau hujan dan petir, televisinya diapakan? Ya, dimatikan. Ya, itu pemborosan itu tidak bertanggung jawab. Terus tadi kamu lihat ada piringnya kenapa tadi itu? Ya, harus saja ditumpuk. Dia harap siapa tadi? Siapa kakaknya? Apakah itu sikap yang bertanggung jawab? Ya, tidak ya. Jadi ini sikap yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi ada hal yang bisa juga dicontoh. Apa kira-kira hal yang bisa dicontoh dari Johan ini? Ya, Johan mau mengakui kesalahannya, dan meminta maaf. Ya, ini salah satu sikap yang harus dicontoh. Tetapi sikap yang tidak bertanggung jawabnya jangan dicontoh, ya. Ya, ada yang pernah di sini tendang bola kena kaca jendela atau kaca apa? Ya, baru tidak bertanggung jawab. Ya, jangan ya. Jadi jangan dicontoh sikap yang tidak bertanggung jawab. Paham ya untuk tanggung jawab? Ya, jadi tadi contoh yang tidak tanggung jawab. Makannya berantakan, ya, mengharapkan orang lain. Jadi sebagai siswa ya, meskipun kita SD, tapi kita harus membantu ya, tidak mengharapkan kakak. Paham ya? Ya, lanjut. Nah, untuk video ini yang penting-penting dicatat ya. Paham? Ya, dibuka dulu. Sudah siap, mari kita mulai ya. Masih ingat tahu apa arti dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Artinya hak yang pertama. Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Ya, yang penting-penting satu ya, ingat. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan sikap terkunci yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Kalau individu tersebut memiliki sikap tanggung jawab, berarti individu tersebut. Maka masyarakat perhatikan dan simak ya videonya. Gambarnya ya, gambar yang pertama ini adalah gambar kegiatan kerja bakti. Nah, di sini orang-orang mengutamakan kepentingan masyarakat supaya lingkungannya bersih dengan bekerja bakti. Kemudian, kegiatan apa ini? tanggung jawab sebagai masyarakat Kerja bakti. Nah, ini
tanggung jawab ini masyarakat? Dan contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat selanjutnya adalah mengadakan ronda malam, yaitu Ya, ini ronda. keamanan lingkungan. Ronda untuk pengamanan. Kalau misalnya biasa ada maling yang mencuri, bahaya, biasa ronda malam. Ini secara bergantian. Ya, paham ya? Setiap orang tidak bisa ya hidup mandiri tanpa orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Jadi, untuk menjaga hidup yang baik dalam kehidupan masyarakat, setiap anggota masyarakat hendaknya sadar akan tanggung jawab. Ya. Nah, sekarang perhatikan kata Indonesia berikut. Indonesia itu memiliki kondisi geografis yang beragam dan Di video yang dia mati, apa saja yang kalian catat atau yang kalian dapatkan dari video tersebut? Nah, ya, pertambangan, ya, termasuk itu jenis kegiatan ekonomi. Nah, kalau Pak Guru mulai dari tanggung jawab, apa pengertian dari tanggung jawab? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, coba Erika. Tanggung jawab adalah apa? Ya, sikap dan perilaku seseorang untuk melakukan tugas dan kewajibannya. Nah, setelah dari tanggung jawab, nah tadi juga kita sudah belajar tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi. Nah, aku mulai tanya dari Isan. Yang pertama apa yang jenis ekonomi yang pertama? Ya, pertanian. Kalau Yahya? Ya, perkebunan. Kalau Erika? Ya, peternakan. Jadi peternakan. Kalau Tiara? Ya, perikanan. Nah, kalau Salsa? Pertambangan. Nah, kalau Ramdan? Apa? Hah? Barang dan apa? Barang dan jasa? Atau jasa pelayanan jasa? Ya, jasa ya. Jadi termasuk jasa. Nah, apa yang dimaksud dengan jasa di sini? Nah, apa yang dijual? Maksudnya apa yang dihasilkan? Ya, jasa ya. Jadi jasanya itu yang dibayar. Dokter, kita diperiksa dokter. Nah, dengan jasanya dia periksa kita, mengetahui penyakitnya kita apa. Nah, itu termasuk jasa. Jasa ya. Nah, kita bayar dokternya karena sudah diperiksa. Kalau misalnya penjahit, kita bawa, kita punya celana yang kepanjangan ini. Nah, celananya kepanjangan, kita bawa ke tukang jahit. Nah, baru dipotong. Nah, jasa pemotongannya itu yang dibayar. Itu yang dikatakan jasa. Paham ya? Ya, paham. Terima kasih. Nah, selanjutnya anak-anak semua, ya, karena sudah menjawab, tepuk jempol dulu untuk semua. Bagus. Oke, terima kasih. Saya, ya, berarti Tiara dengan Isan dengan Erika bertiga ya. Nah, kelompok yang kedua Salsa, Ramdan dengan bukan Yahya. Ya. Oke. Nah, kelompok satu lagi yang Erika, kelompok dua Salsa. Silakan duduk di tempat masing-masing. Ambil kursi satu. Siap ya? Siap untuk bekerja kelompok? Siap. Nah, jadi bekerja kelompok bukan sendiri-sendiri. Ya, aktif semua ya? Ya. Ini materinya. Nah, ini lembar kerja peserta didiknya, sesuai KPD-nya ya. Nah, coba di
diperhatikan. Jadi tugasnya ada 2 ya. Tugasnya ada 2. Coba diperhatikan KPD-nya, Pak Guru sampaikan dulu sedikit untuk petunjuknya. Jadi ini yang mau dikerja, kita baca dulu teksnya berarti. Kita baca teks. Teksnya apa judulnya di situ? Hari. Ya? Hari menanam pohon. Ya, hari menanam pohon. Ada berapa paragraf di situ? Ada 4. Nah, di belakangnya, nah ada minat atau peta pikiran yang akan dikerjakan. Nah, yang akan dikerjakan misalnya. Nah, di situ ada pertanyaannya, kapan? Berarti kapan pelaksanaan dari kegiatan tersebut? Yang kedua, apa yang dilakukan? Ya, jadi dari bacaan ini hari menanam pohon nanti kita bisa menjawab setiap pertanyaannya. Nah, yang tugas kedua, coba diperhatikan. Ini disajikan gambar, ya. Sudah dilihat semua gambarnya? Ya, ini ya. Nah, ini ada gambar. Nah, gambar yang di sini, yang ini ya gambar ya. Yang kotak kedua itu jenis bidang kegiatan ekonomi. Jadi jenisnya. Ini contohnya nomor 1. Nah, kalau lihat apa nomor 1 itu? Ya, perkebunan. Nah, kalau yang ini yang sebelahnya perkebunan sawit ya. Perkebunan sawit. Nah, sampai sini paham? Paham ya? Jadi selanjutnya ini ada gambar yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Nah, itu jenis bidang kegiatan ekonominya kita tentukan dan nama kegiatan ekonominya kita tentukan pula. Nah, dikerjakan dengan teliti dan ditulis dengan rapi. Ya. Nah, untuk tugasnya ini yang kerja kelompoknya, kalau ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan ke Pak Guru. Nah, kalau misalnya, tapi jangan jawabannya yang ditanya apa jawabannya ini Pak Guru. Jangan itu, harus cari tahu sendiri. Paham ya? Oke, silakan dikerja. Pak Guru kasih waktu sekitar 15 menit untuk dikerjakan. Ya, untuk lembar kerjanya ini boleh dicari di sini jawabannya. Ya, di materi ajarnya atau bahan ajarnya boleh juga dicari di buku paketnya. Ya, buku paketnya juga boleh dicari di situ. Nah, disesuaikan. Ini kan sama ini. Ini kapan? Oh, ini sebenarnya ininya dipindahkan. Oke? Nah, itu kapan? Kapan berarti yang ditanyakan itu kapan hari menanam pohon itu? Ya, kapan menanam? Ya, kapan hari menanam pohon itu? Tanggal berapa kalau ada tanggalnya? Ya, itu yang ditulis. Tugasnya sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Ya, masih semangat? Semangat pagi. Maju ke depan. Dua katanya. Boleh satu lembar satu orang. Yang dibaca pertama dulu yang peta pikiran. Peta pikiran yang dibaca. Maju tiga-tiganya. Coba bagaimana? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil pekerjaan kami. Ya. Oke, silakan. Kelompok 2. Kapan hari menanam pohon?
yaitu tanggal 28 November diperingati sebagai hari Ya, tanggal 28 intinya tanggal 20. Ya. Boleh lanjut di sini. Ya, pertanyaan kedua. apa yang dilakukan, Ya, apa yang dilakukan? yaitu melakukan penanaman pohon di taman hutan rakyat. Ya. Oke. Siapa yang melakukan, yaitu presiden. Siapa yang melakukan? Presiden. Mengapa kita harus menanam pohon? Ya. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Pohon apa yang ditanam, yaitu pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Di mana kegiatan dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih. Lanjut. Tugas yang selanjutnya, bacakan. Perkebunan sawit. Ya. 2. Peternakan bebek. 3. Perindustrian gas. 4. Pelayanan jasa dokter. 5. Beternak ikan. 6. Perkebunan sayur. 7. Pertanian padi. Ya, dengarkan ya, kelompok 1. Perdagangan buah-buahan. 9. Pelayanan jasa penjahit. 10. Perkebunan jagung. Ya, coba di situ dulu. Nah, dari kelompok 1 ada yang perlu tanggapi? Sudah bagus ya? Ya. Oke, silakan duduk. Sudah bagus katanya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya kelompok 1. Nah, silakan bagi semua depan. Nah, yang membaca pertama berarti sini. Nah, yang membaca yang peta pikiran dulu, peta pikiran. Ya, berarti ya, Erika. Nah, kelompok berapa? Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Ya, silakan. Kapan? Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon tahun 2015 diawali sejak tanggal 25 November. Ya. Apa yang dilakukan? Menanam pohon. Apa yang dilakukan? Menanam. Siapa pohon. yang melakukan? Presiden Indonesia. Mengapa kita harus menanam pohon? Karena semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Ya. Pohon apa yang ditanam? Pohon yang ditanam pun bermacam-macam. Pohon yang buahnya dapat dimakan. Di mana kegiatan dilakukan? Penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke, selanjutnya. 1. Perkebunan sawit. 2. Peternakan bebek. 3. Perindustrian ya. Perindustrian tas dan sepatu. 4. Pelayanan jasa dokter. 5. Perkebunan sayuran. 7. Pertanian padi. 8. Oke. Nah, dari kelompok 1. Kelompok 1 kelompok 2. Kelompok 2 ya. Kelompok 2. Bagaimana jawaban teman-temannya? Ada. Oke, tepuk tangan untuk. Tadi kelompok 1 dan kelompok 2 sudah membacakan atau mempresentasikan hasil pekerjaannya dan jawabannya sudah bagus-bagus ya. Ya,
tepuk jempol dulu untuk kedua kelompok. Oke. Bagus. Ya, oke. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pola pikiran dan peternakan, perkebunan. Nah, itu jenis-jenis kegiatan ekonomi, ya. Nah, sekarang saatnya Pak Guru ingin mengukur sampai di mana pengetahuan kalian tentang pelajaran hari ini, ya. Nah, sekarang Pak Guru akan bagikan soal evaluasi. Nah, ini berupa pilihan ganda. Nah, soalnya dibaca lebih teliti supaya lebih baik hasilnya, ya. Paham kan? Ya, paham ya? Nah, untuk soal ini dikerjakan sendiri-sendiri, ya, Erika? Ya, bisa Erika? Nah. Jadi untuk soalnya yang 15 nomor ini dikerjakan dalam waktu 10 menit, ya. Nah, 10 menit waktunya. Jangan ada yang nyontek dan dibaca dengan teliti. Ya, dari apa yang telah dipelajari. Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang Pak Guru kumpul dari sini, ya. Satu. Tadi Pak Guru sudah periksa pekerjaannya dan alhamdulillah hasilnya memuaskan, ya. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, sekarang dari pembelajaran hari ini kita sudah banyak belajar. Pak Guru mau tanya, dari pembelajaran ini apa yang kalian tangkap? Apa yang kalian dapatkan dari hari ini pembelajarannya? Ya, coba dari Haji Ramdan. Apa? Perkebunan. Ya, perkebunan. Perkebunan itu jenis-jenis, ya, jenis kegiatan ekonomi. Ya. Ya. Selain perkebunan apa lagi? Coba Ihsan dulu, Ihsan. Apa yang ingat? Pertambangan. Kalau Yaya? Pertanian. Kalau Sasa? Perikanan. Ya, memang ada tadi perikanan. Erika? Perdagangan. Tiara?
ya, kehutanan, ya, dan masih banyak lagi termasuk jasa, pelayanan jasa, ya, jasa itu termasuk dokter dan penjahit, bahkan guru, ya, guru termasuk jasa. Paham ya? Ya, selain tadi kegiatan ekonomi, kita juga mempelajari tentang tanggung jawab. Nah, kalau Salsa, apa tanggung jawabnya kalau sekolah? Ya? Apa? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Ya, Erika. Ya, membersihkan lingkungan sekolah. Satunya itu membersihkan lingkungan sekolah, membersihkan lingkungan kelas, juga di rumah. Ya, membersihkan juga ya. Paham ya? Nah, jadi sebelum Pak Guru akhiri, Pak Guru berpesan untuk semua kalau di rumah ya, ya ini belum pulang ya, tapi sebelum Pak Guru tutup, kan nanti akan belajar olahraga lagi. Nah, Pak Guru berpesan kalau di rumah, jangan nakal ya, sering membantu orang tua, ya. Nah, kalau misalnya ada yang diminta dari orang tuanya isi kerja, ya, jangan bilang dipanggil misalnya Ramdan, ternyata sembunyi, ya, ternyata pergi di balik pohon pisang bersembunyi, tidak mau, ternyata supaya tidak tahu, pergi bersembunyi di balik pohon pisang. Tidak boleh begitu ya, di Ramdan ya. Ya, yang lain juga. Nah, yang lain juga. Jangan kebanyakan bermain, jangan kebanyakan di rumah, banyak-banyak belajar. Jadi ini ada bukunya diberikan untuk di rumah untuk dipelajari, ya. Oke ya, ya jangan banyak bermain ya. Nah, ya jangan yang boleh, tapi jangan terlalu lama. Bermainnya boleh jangan terlalu lama. Oke misalnya. Nah, ya. Jadi mungkin untuk hari ini cukup ya. Pak Guru tutup pembelajaran yang hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.